semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan kembali membahas soal kompetensi teknis bidan, ya, terutama bidan komunitas ini. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, kita lanjut aja ya ke soal nomor 1. Bidan Tini baru selesai kuliah, kemudian diangkat menjadi bidan PTT di desanya yang terpencil. Merupakan daerah perbukitan, budaya desa tersebut masih kuat bila berkaitan kehamilan, sehingga AKI termasuk tinggi. Misalnya, ibu hamil pantang terhadap suatu makanan dan persalinan banyak ditolong di dukun. Apa yang harus dilakukan oleh bidan Tini untuk mengawali tugasnya sebagai bidan desa? Nah, jadi dia baru banget nih lulus jadi bidan PTT ya di desa terpencil dan baru juga datang teman-teman. Nah, kalau orang yang baru datang itu kan nggak mungkin ya omongannya itu bisa didengarin oleh seluruh masyarakat di desa, teman-teman. Nah, masyarakat desa itu bisa mendengarkan omongan-omongan dari petinggi-petinggi di desa tersebut, misalnya kepala desanya atau kepala lurahnya ya, teman-teman, ataupun tokoh-tokoh masyarakatnya. Nah, jadi di sini sebelum mengawali tugasnya, maka bidan Tini itu perlu pendekatan dengan tokoh masyarakat, teman-teman ya. Jawabannya adalah yang A. Langsung ke tokoh masyarakatnya. Kenapa? Karena si tokoh masyarakatnya inilah yang bisa menjembatani antara Tini dan juga si masyarakat-masyarakat desa. Seperti itu, teman-teman. Jadi untuk poin 5-nya itu adalah yang A. Kalau pendekatan langsung kepada masyarakat itu nggak bisa ya, teman-teman ya. Karena kan kita juga bukan siapa-siapa di situ. Jadi mereka nggak mungkin mau ikut omongan kita seperti itu. Kadar posyandu juga seperti itu. Nah, kalau yang D mengumumkan diri kalau dirinya bidan terampil, siapa yang peduli ya teman-teman. Bahkan masyarakat desa itu pasti udah lebih percaya sama dukun, teman-teman. Kalau yang E, pendekatan dengan cara mengundang masyarakat berpesta. Yang E ini juga bukan solusi yang tepat. Solusi yang tepat itu adalah yang A. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Teman-teman, lanjut ya ke soal nomor 2. Kita baca dulu pertanyaannya. Bidan Tini baru selesai kuliah, kemudian diangkat menjadi bidan PTT di desanya yang terpencil. Merupakan daerah perbukitan, budaya desa tersebut masih kuat bila berkaitan kehamilan, sehingga AKI termasuk tinggi. Misalnya ibu hamil pantang terhadap suatu makanan dan persalinan, banyak ditolong oleh dukun. Apa yang harus dilakukan oleh bidan untuk mengetahui masalah yang ada di desa tersebut? Nah, ini juga soal yang sama ya seperti yang tadi, cuma pertanyaannya aja beda. Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan oleh bidan untuk mengetahui masalah yang ada di desa tersebut. Nah, untuk mengetahui masalah-masalah di desa tersebut ya, apalagi kan dia orang baru, maka dia perlu melakukan yang namanya survei mawas diri, teman-teman ya. Survei mawas diri itu tujuannya adalah untuk mengetahui masalah-masalah yang ada di dalam desa tersebut, teman-teman ya, masalah-masalah kesehatannya. Nah, jadi jelas untuk soal ini itu jawabannya adalah yang C poin 5. Survei individu bukan ya, teman-teman. Survei individu itu ya secara perorangan, bukan. Yang kita mau mencari masalah-masalahnya tersebut dan untuk mengatasi masalah tersebut, maka survei harus dilakukan ada survei mawas diri, teman-teman. Kalau survei demografi itu wilayah ya, teman-teman, mungkin kayak wilayah PWSKIA-nya, kira-kira nanti tempat kerjanya itu kira-kira sampai mana, seperti itu. Nah, itu survei demografi. Tapi kalau survei mawas diri itu adalah untuk mengetahui masalah kesehatan yang ada pada desa tersebut, teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Oke, teman-teman, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Kita baca dulu pertanyaannya. Bidan Tini baru selesai kuliah, kemudian diangkat menjadi bidan PTT di desanya yang terpencil. Merupakan daerah perbukitan, budaya desa tersebut masih kuat bila berkaitan kehamilan, sehingga angka kematian ibu termasuk tinggi. Misalnya ibu hamil pantang terhadap suatu makanan dan persalinan banyak ditolong oleh dukun. Kapan data yang telah diolah oleh bidan kemudian disampaikan pada masyarakat desanya? Oke, jadi dia udah melakukan survei mawas diri ya. Setelah melakukan survei mawas diri, ini soalnya masih berkelanjutan dengan soal nomor 2 tadi guys. Nah, setelah melakukan survei mawas diri, didapatkanlah nih hasil-hasil masalah-masalah kesehatan yang ada pada masyarakat desa tersebut. Nah, setelah dapat masalahnya, teman-teman ya, sudah tahu masalahnya, pasti kita ingin mencari solusinya, teman-teman. Nah,
sebelum kita dapetin solusinya, pasti kita harus merembukkan semuanya itu ke masyarakat desa dengan melalui musyawarah, teman-teman ya. Jadi untuk soal ini itu jawabannya adalah yang B, musyawarah desa, guys. Musyawarah desa itu tujuannya adalah untuk memberitahukan hasil survei mawas diri yang udah kita lakuin ya, teman-teman. Kemudian kita sampaikan kepada mereka semua kira-kira solusinya yang bisa kita ambil bersama-sama itu apa supaya tidak terjadi lagi hal seperti itu, teman-teman ya. Makanya dilakukan musyawarah masyarakat desa. Nah, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 3 itu jawabannya adalah yang B, teman-teman. Ada kan dulu zaman-zaman waktu kuliah bidan komunitas itu MMD ya, teman-teman. MMD, SMD seperti itu. Nah, lanjut lagi ya ke soal nomor 4. Oke teman-teman, lanjut ya ke soal nomor 4 nih, kita baca bareng-bareng. Bidan Tini baru selesai kuliah, kemudian diangkat menjadi bidan PTT. Di desanya yang terpencil merupakan daerah perbukitan. Budaya desa tersebut masih kuat bila berkaitan kehamilan sehingga angka kematian ibu termasuk tinggi. Misalnya, ibu hamil pantang terhadap satu makanan dan persalinan banyak ditolong oleh dukun. Apa penyebab tingginya AKI yang terjadi di desa? Nah, penyebab tingginya AKI yang terjadi di desa tersebut pastinya yang pertama, terlambat mengambil keputusan ya. Kedua, terlambat sampai ke vaskes, teman-teman. Yang ketiga itu terlambat ditolong oleh tenaga medis, teman-teman ya. Terlambat mendapatkan penanganan secara optimal, teman-teman. Jadi di sini jawabannya adalah yang A. Nah, tiga terlambat ini merupakan penyebab tingginya AKI, teman-teman ya. Penyebab tingginya AKI di Indonesia. Terlambat mengambil keputusan, terlambat sampai di vaskes atau terlambat dirujuk ya. Kemudian terlambat mendapatkan pertolongan medis seperti itu. Nah, itulah penyebab tingginya AKI di Indonesia. Nah, lanjut ya kita ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke soal nomor 5. Bidan Tini baru selesai kuliah kemudian diangkat menjadi PTT di desanya yang terpencil merupakan daerah perbukitan. Budaya desa tersebut masih kuat bila berkaitan kehamilan sehingga angka kematian ibu termasuk tinggi. Misalnya ibu hamil pantang terhadap suatu makanan dan persalinan banyak ditolong oleh dukun. Termasuk kunjungan apakah ibu tersebut di atas? Oke, termasuk kunjungan apakah ibu tersebut di atas, teman-teman? Nah, ini dia. Jadi, di sini soalnya tuh masih sama ya, teman-teman, dengan soal sebelumnya, nomor 1, 2, 3, 4. Tapi yang pertanyaannya ada termasuk kunjungan apakah ibu tersebut di atas. Kayaknya ini salah pertanyaan, teman-teman ya. Benar nggak sih pertanyaannya ini? Nah, termasuk kunjungan apakah ibu tersebut di atas? Oke, kita lihat yang A, pelayanan kunjungan rumah. B, pelayanan kepada masyarakat. C, pembentukan desa siaga. D, pembentukan kelompok. E, pembentukan GSI. Teman-teman, ini kayaknya aku salah ketik soal ya. Soalnya itu mungkin apa yang harus dilakukan oleh bidan tersebut, teman-teman ya. Menghadapi masalah-masalah ini. Ini aku salah ketik soal, teman-teman. Maaf ya. Nah, jadi teman-teman untuk supaya persalinan tersebut tidak ditolong oleh dukun lagi, kemudian tidak ada pantangan ibu makanan ibu hamil, itu semuanya kan perlu edukasi ya teman-teman. Nah, edukasi-edukasi tersebut biar bisa sampai kepada mereka-mereka itu, maka kita perlu adanya pembentukan kader teman-teman ya. Kita butuh kader. Setelah butuh kader, kita juga butuh ambulans siaga teman-teman supaya tidak telat menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan saat dirujuk tersebut. Ambulans siaga, kemudian kita juga butuh polindes seperti itu teman-teman ya, supaya bisa ditolong di bidan. Nah, semua ini itu adalah ciri-ciri dari pembentukan desa siaga teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah yang C teman-teman ya. Nah, jadi untuk soal nomor 5 adalah yang C, jawaban poin tertingginya. Oke teman-teman, segitu aja 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu persiapan P3K kalian. Dan yang lagi persiapan, aku saranin banget untuk order ebook P3K Bidan. Saat ini udah ada edisi 1 dan edisi 2 ya. Untuk pemesanannya, kalian tinggal hubungi aja nomor WhatsApp yang udah aku cantumin di description box aku. Dan ini tuh bentuk soft file PDF teman-teman. Dan di dalamnya sudah ada soal teknis bidan, manajerial, sosiokultural, wawancara dan juga pembahasannya. Selain ebook, aku juga punya
tryout Sobat P3K. Untuk cara daftarnya gimana, aku bakalan cantumin di sini. Teman-teman, aku di sini bakalan menjelaskan gimana cara untuk bergabung ke tryoutnya Sobat P3K. Jadi kalian tonton dulu ya tutorialnya sampai akhir. Nanti setelah itu tinggal klik aja link yang udah aku cantumin di description box aku. Nah, buat kalian yang belum bergabung, silahkan diklik ya linknya di description box aku. Setelah itu nanti kalian akan diarahkan ke bagian pendaftaran, teman-teman. Nah, kalian masukkan email dan sandinya, teman-teman ya. Sandinya bikin sendiri, jangan sampai lupa untuk loginnya. Setelah itu, setelah kalian login, maka akan dapat tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, setelah itu kalian tinggal klik beli paket. Nah, di sini ada paket P3K tenaga teknis, yaitu isinya manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Jadi untuk P3K tenaga teknis ini tidak ada soal kompetensi teknisnya ya, hanya 3 soal, yaitu manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Kemudian juga ada paket kebidanan, teman-teman ya. Paket kebidanan isinya teknis bidan, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara serta pembahasannya, teman-teman. Kemudian juga ada paket perawat dan juga pranata komputer. Dan buat kalian semua, teman-teman, untuk aktivasi dari paket tryout Sobat P3K itu berlaku selama 1 tahun ya, teman-teman, buat kalian semua. Nah, adapun harganya yaitu kalau kebidanan 99.000 ya, perawat pranata komputer juga 99.000. Untuk tenaga teknis itu 75.000. Kenapa dia berbeda? Karena dia tidak ada soal kompetensi teknisnya, guys, seperti itu. Nah, buat kalian yang mau beli, kalian tinggal di sini paket kebidanan udah aku beli ya, jadi nggak bisa diklik lagi. Nah, aku contohin misalnya kalian mau beli paket pranata komputer ya. Kalian tinggal klik cek paket ya. Setelah itu, nah ini ada keterangannya seperti ini, bisa kalian baca. Terus itu kalian tinggal klik beli paket, teman-teman. Nah, terus kita lanjutkan ke pembayaran ya. Kita klik pembayaran. Nah, dari sini terserah kalian pilih mau pakai Briva, BNI, Mandiri, QRIS ataupun GoPay. Aku anggap di sini aku pilih yang BRI atau Briva ya, teman-teman, tinggal dilanjutkan aja. Setelah itu bakalan dikasih kode Briva-nya, teman-teman. Nah, kode ini itu digunakan untuk pembayaran atau payment paket tryout dari Sobat P3K, teman-teman ya. Nanti setelah dibayar itu kalian langsung login aja karena otomatis dari sistemnya udah bisa, teman-teman ya. Kemudian kalau misalnya udah beli nih, teman-teman, nah nanti di sini akan ada tulisan seperti ini, paket telah terbeli. Kalau paket telah terbeli, kalian mau ngerjain tryout-nya, teman-teman, kita tinggal klik yang tryout P3K. Nah, di sini udah ada ya, karena aku beli paket bidan, jadi aku udah bisa ngerjain soal-soal dari paket bidan tersebut, teman-teman. Aku anggap ambil contoh yang latihan 2 ya misalnya. Nah, kemudian kita tinggal klik mulai tes, setelah itu mulai tryout, teman-teman. Nah, anggaplah di soalnya ini ya, tampilan soal tryoutnya, teman-teman, di pojok kanan atas itu ada waktu, kemudian di bawahnya ada nomor soal ya, dimana kalau misalnya kita udah jawab, aku jawab misalnya C. Nah, itu langsung berwarna, teman-teman. Itu artinya sudah dijawab. Nah, itu juga sistem CATBKN seperti itu, teman-teman, dari pengalaman aku waktu ujian tahun lalu. Nah, setelah misalnya udah jawab semua, ini udah berwarna semua, teman-teman, kita tinggal klik kirim jawaban. Nah, kita klik lagi kirim jawaban, nanti di sini muncul hasil skor kita, teman-teman ya. Nah, jadi untuk pembahasannya tinggal diklik aja di sampingnya, teman-teman. Nah, ini untuk pembahasannya bisa kalian baca, teman-teman. Dan di sini juga kita bisa tahu kita salahnya berapa dan kelemahan kita di soal yang mana, seperti itu, teman-teman ya. Jadi itu gampang banget untuk bergabung ke tryout Sobat P3K, dan ini tuh merupakan solusi untuk manajemen waktu supaya kalian tidak kehabisan waktu saat ujian nanti. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja diklik link yang udah aku cantumin di description box aku. Oke, teman-teman, segitu aja ya 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu kalian ya. Dan ya segitu aja. Terima kasih banget yang udah nonton, yang udah subscribe, yang belum subscribe. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.